Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Bayu Putri. Saya dari kantor wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai agenda ketiga, yaitu tentang kedudukan dan peran PNS. Untuk yang pertama, ada manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Untuk tugas ASN ada 3, yaitu pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Sedangkan yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak sesuai dengan asas proporsionalitas. ASN yang telah memperoleh hak tentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam UU ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik dan kode perilaku bagi manajemen ASN yaitu sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua adalah sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga adalah etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Sistem merit dalam manajemen ASN bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan untuk bagi ASN yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam menjalankan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit yaitu keadilan dan kewajaran, objektif dan berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN ada 3, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua adalah penilaian kinerja. Yang ketiga, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Mekanisme pengolahan ASN yaitu ada di manajemen PNS, manajemen PPK, pengelolaan JPT, organisasi, dan sistem informasi. Topik yang kedua adalah Whole of Government. WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa perlu WOG ini? Yaitu untuk mendorong publik kinerja good governance. Yang kedua adalah keberagaman. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. Yang keempat, egosentral atau siloisasi.
Berdasarkan jenisnya, whole of government ada 4, yaitu pelayanan yang bersifat administratif, yang kedua pelayanan jasa, yang ketiga pelayanan barang, yang keempat pelayanan regulatif. Praktek whole of government dalam pelayanan publik ada pelayanan yang bersifat administratif, yang kedua pelayanan jasa, yang ketiga pelayanan barang, yang keempat adalah pelayanan regulatif. Nah, untuk topik yang ketiga adalah mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik ini adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik ada 4, yaitu pelayanan administratif, di mana pelayanan administratif adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua adalah pelayanan barang, di mana pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga adalah pelayanan jasa. Pelayanan jasa ini adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai jenis yang dibutuhkan oleh publik. Yang terakhir adalah pelayanan regulatif. Pelayanan ini mempunyai arti yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kualitas pelayanan publik ada 6, yaitu prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Waktu penyelesaian. Waktu ini ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Yang ketiga adalah pelayanan, biaya pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Yang keempat adalah produk layanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang keenam adalah kompetensi petugas. Pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Prinsip-prinsip pelayanan prima. Yang pertama adalah responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Yang kedua, membangun visi misi pelayanan. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Yang kelima, memberikan apresiasi kepada pegawai. Permasalahan klasik pada pelayanan publik. Yang pertama adalah jenis pelayanan bagaikan hutan belantara. Yang kedua, ego sektoral. Yang ketiga, koordinasi yang tidak optimal dan disharmonisasi. Yang keempat, akses yang terbatas. Yang kelima, rendahnya partisipasi. Yang keenam, tidak adanya mekanisme pengaduan. Yang ketujuh, penyalahgunaan wewenang. Nah, untuk mengatasi problematika pelayanan publik, langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik adalah yang pertama, membangun kesadaran melayani bagi aparatur. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa, untuk menyampaikan saran dan atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Yang ketiga, memberikan reward and punishment yang seimbang. Yang keempat, mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Yang kelima adalah melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik dan menciptakan standar pelayanan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.